paling kece antara raya. Namaku Ririn Desiana. Kita ketemu lagi pada segmen Obrol Suling. Obrolan seru, lucu, unik, inovatif, dan gokil. Oh ya Allah. Kali ini saya bersama Ibu, dosen matematika yang cantik dan anggun. Silakan diperkenalkan. Oke, thank you Mbak. Halo, nama saya Sari Cahyaning Tias, biasa dipanggil dengan Bu Sari. Saya basicnya home base statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Oke. Kalian tahu nggak sih guys, Ibu ini habis dari luar negeri loh. Apa bener Bu? Ya, kebetulan berapa tahun ya? 2 tahun yang lalu. 1 tahun saya sampai lupa. 1 tahun yang lalu saya dari program bridging di Taiwan selama 2 bulan. Pasti kan kalau di Taiwan tuh punya pengalaman ya Bu. Coba sih Bu ceritakan pengalaman Ibu selama studi di sana. Oke. Nah, kemarin karena yang saya ikuti itu program bridging ya Mbak, dari Dikti, itu kerjasama dengan salah satu universitas let's say terbaik ya di sana, tapi swasta, namanya Tongheng University. Di sana itu ada program semacam kayak matrikulasi sih, kayak matrikulasi pre-PhD student di sana. Terus di sana itu saya dapat beberapa program seperti Chongwen itu saya belajar bahasa Mandarinnya Taiwan, karena berbeda antara Mandarin Chinese sama Mandarin Taiwan itu ternyata berbeda. Terus habis itu saya juga belajar research, jadi how to write research proposal gitu, scientific research kalau nggak salah, itu pengampunya dari Amerika, dari US. Terus setelah itu ada 2 kelas dengan prospective supervisor yang ada di sana. Nah, kebetulan karena basic saya itu kan flat matematik sih tepatnya. Jadi saya di sana itu selain belajar bahasa yang 2 tadi itu, saya juga berkunjung ke labnya Tunghai. Jadi saya kenalan sama calon profesor saya di sana yang bidangnya itu kontrol. Jadi ya lebih banyak diskusi sih, terus pengalaman di bidang akademik. Dan karena waktu itu saya juga pengalaman pertama kali ke luar negeri, jadi agak gegar budaya itu dapat banget, meskipun sama-sama Asia ya, Taiwan Asia kan ya. Gegar budaya itu masih dapat, apalagi kalau saya rasa nih, saya bandingkan antara mahasiswa di sini sama mahasiswa di sana, meskipun secara fasilitas itu di sana jauh yang lebih baik, tapi kemampuan bahasa Inggrisnya itu jauh gitu. Jadi kalau mahasiswa saya, saya bahasa Inggrisnya kurang, itu ketika saya bandingkan dengan mahasiswa-mahasiswa yang di sana, itu mereka itu cenderung pemalu dan memang di bawah dari kita lah, mostly sih. Apa di sana itu cuman guru dosen dari Unipa aja Bu? Gini, jadi itu sebenarnya program bridging itu ada runtutannya Mbak. Jadi ada beberapa program pendahuluan, akhirnya sampai saya bisa dapat ke bridging ini tadi. Nah, sebelum di bridging ini saya ada program penguatan bahasa Inggris, PKBI gitu ya. Di situ itu ada fasilitas 3 bulan untuk bagaimana cara menguatkan bahasa Inggris khususnya di bidang IELTS. Dari waktu itu saya di ITB. Nah, dari program ini terus disaring lagi itu. Jadi saya kurang tahu sih pertimbangannya apa, tapi dikumpulkan di beberapa negara. Jadi selain Taiwan itu ada beberapa negara lain, di Amerika ada, di Selandia Baru, kalau nggak New Zealand itu juga ada. Nah, sama UK satunya Coventry. Ini program kan sebelum bridging itu programnya dari PKPI itu diikuti oleh seluruh dosen, selected dosen yang dari universitas di Indonesia. Jadi kumpulan itu ada negeri, ada swastanya juga. Nah, kebetulan yang di bridging ini, yang di saya ini yang ngomongin di Tunghai. Nah, yang di Tunghai itu kan kami berenam tuh. 5 itu universitas negeri dan swasta yang dinegrikan. Saya itu satu-satunya universitas swasta gitu. Kalau yang di program saya. Tapi kalau yang di program lain ada beberapa yang dari swasta juga tuh ada. Ibu kan berasal dari dosen swasta gitu ya. Nah, sedangkan di sana kan ada juga yang negeri. Apa nggak ada rasa minder gitu? Awalnya sebelum saya ke sana itu saya minder pertama karena ini pengalaman pertama.
Terus yang kedua, saya itu bahasa Inggris saya itu juga nggak bagus-bagus amat. Terus ya itu karena saya swasta gitu ya. Mungkin ketika saya tempatkan saya dengan mahasiswa Unipa, mungkin perasaannya sama, ada mindernya gitu kalau dibandingkan dengan negeri gitu ya. Cuma versinya saya adalah versi dosen dan mahasiswa versi dosen. Tapi kembali lagi yang dilihat packaging itu kan cuma di awal doang. Jadi di awal first sight-nya itu packagingnya yang dilihat, tapi by the time itu yang dilihat adalah quality kita. Gitu. Jadi semakin ke sana ya kalau karena adaptasi ya, ada proses adaptasi, terus bagaimana kita bisa survive, terus ada tujuan kan. Jadi ya sudah ya semua akhirnya teman gitu sih. Akhirnya background where we from itu sudah side gitu. Jadi sudah terpinggirkan. Jadi semakin lama ya sudah semakin biasa. Terus Bu, kan waktu studi di sana gitu ya, itu kan pasti kan ada kayak hal-hal menarik gitu. Bisa Ibu ceritakan sedikit aja buat kita? Yang menarik ya? Apa ya? Saya rasa karena 2 bulan itu menarik semua Mbak. Gitu. Mungkin kalau akademik ya, jadi saya karena di sana itu saya akademik dan non akademik. Kalau yang akademik karena saya kenalan sama profesor di sana, beliau itu pure mathematics, saya itu applied. Jadi kami itu lebih sering diskusi dengan keterbatasan ya, karena apa, mother language-nya itu sama kayak kita bahasa Indonesia, jadi bahasa Inggris itu foreign language kan bagi mereka, jadi sama-sama dengan keterbatasan itu kita diskusi. Nah, salah satu saya ingat Profesor Huang Nan Huang itu advisor saya di sana. Saya itu kekeh gitu, Prof, saya itu maunya ini, saya itu maunya ke applied gitu loh. Saya itu nggak mau belajar teori, saya itu maunya aplikasi dari matematika, bidang saya kan kontrol. Kami diskusi seperti itu, terus saya itu dikasih buku banyak, terus kami itu diskusi, ada salah satu belajar numerik gitu ya. Oh iya Prof, ini saya pernah belajar nih, ini salah satu metode gitu. Terus akhirnya dari obrolan itu yang membuat saya sadar, oke, jadi sebenarnya lebih penting ketika saya belajar teori gitu. Karena semua mau aplikasi kemana itu teori matematika saya, jadi genuine-nya saya itu yang dibutuhkan sekali. Jadi obrolan dengan profesor itu yang membuat saya, oke, saya menemukan ide nih untuk PhD saya, kira-kira riset saya tentang apa. Dengan kedua profesor di sana itu yang memberikan saya ide, jadi saya harus banyak berterima kasih. Itu sih pengalaman saya sampai membawa saya menulis suatu research proposal yang akhirnya mungkin itu yang menjadi penilaian plus saya saat saya mendaftar beasiswa di program selanjutnya. Itu akademik Mbak. Nah, kalau yang non akademik itu ini saya itu sukanya solo traveler gitu ya. Jadi mau di mana itu saya sukanya sendiri, karena saya kurang suka kalau harus mempertimbangkan perasaan orang, gimana enaknya. Itu diskusi itu akan malah takes time kalau menurut saya. Nah, akhirnya long story short itu saya pergi waktu hari Minggu itu, ya sudahlah, ini kesini, oh coba saya kesini. Lah kok ternyata saya itu kurang informasi, bisnya itu tidak ada di hari aktif, adanya cuma di hari Minggu. Bayangkan di puncak, di daerah gunung gitu ya, bahkan yang di kota bahasa Inggrisnya itu sangat limit orangnya, di situ itu adalah di desa gitu. Terus jadi saya itu ngomongnya pakai Google, untung sekali ada Google. Jadi saya itu ngomong bahasa Indonesia terus Inggris ditranslate atau translate gitu. Terus akhirnya bertemulah saya dengan ibu-ibu di suatu desa gitu, pokoknya kayak drama televisi banget, kayak opera sabun. Jadi terus saya itu ngobrol, ini itu saya sebenarnya saya itu mau ke Skywalk, Shaolai kalau tidak salah, itu jadi daerah gunung, terus pemandangannya bagus gitu di atas. Saya kesini, terus kata ibunya, oh ini tidak ada kendaraan di sana. Sudah, kamu ke daerah sini saja. Ini juga sama, tapi dia itu masih virgin gitu, masih virgin. Akhirnya saya memberanikan diri ke sana. Saya itu betul-betul menikmati transportasi rakyat itu. Saya jadi kayak sudah seperti penduduk asli desa, betul-betul ke sana sendirian. Di situ tuh saya merasa oke, keren juga gitu ya. Itu sih pengalaman yang nggak bisa terlupakan, dan orang di Taiwan itu sangat manis dan baik sekali gitu sama orang asing. Oke, kita main andai-andai ya Bu. Andai kata jika Ibu mendapatkan tawaran kerja
di sana, terus harus meninggalkan Indonesia. Apakah ibu mau? Di sana ini gimana? Harus Di luar dipersempit negeri. batasan masalahnya. Di luar negeri mungkin itu depends ya. Depends. Jadi saya harus, karena banyak sekali faktor yang saya pertimbangkan selain keluarga. Terus di sana itu profesional, pekerjaan kan harus nilainya profesional itu sebagai apa, terus keamanan negaranya gitu. Tapi basicnya saya tidak pernah menolak tantangan. Jadi ketika ada sesuatu yang terbuka di sana, ketika saya melihat itu good choice, good opportunities, maka akan saya ambil seperti itu sih. Tapi memang tujuan hidup saya tidak mau menua di negara orang gitu. Jadi untuk mendapatkan untuk mendapatkan pengalaman itu saya mau untuk temporary career itu saya mau, tapi Indonesia adalah rumah saya dulu. Cinta lokal. Satu Pancasila. Tapi aku cintanya sama dia gimana, Bu? Oh boleh, dia kan cuma satu juga kan. Iya sih, Bu. Terus plan ibu selanjutnya gimana ke depannya? Oh iya. Jadi ini selepas mungkin saya ceritakan dulu gitu ya. Jadi selepas dari saya bridging itu saya dapat LOE dan beasiswa dari Taiwan. Dari universitas itu saya sudah dapat, berangkatnya itu September. Tapi saya ingat salah satu, mungkin kita sudah pernah cerita, salah satu orang yang memotivasi saya, mantan supervisor saya, yang sangat menginspirasi, itu ketika saya berangkat ke Taiwan, beliaunya bilang gini, kok kalau kamu memang mau ke sana, ngapain main-main gitu. Karena dulu itu beliau pernah menawarkan, ya sudah kamu kalau S3 ke sana, saya menolak gitu. Tapi terus akhirnya saya bridging ke sana, maksud saya adalah menggali pengalaman. Nah, pada saat itu saya keep itu beasiswanya itu karena cohort September tahun lalu harusnya. Terus saya coba beasiswa yang lain, Fulbright. Saya salah satunya itu daftar Fulbright, itu adalah program beasiswa kerjasama ke beasiswa yang dari USA asli. Tapi dia juga ada program kerjasama khusus dosen. Jadi namanya Fulbright Dikti Funded. Itu jadi nanti 50% beasiswanya dari Fulbright sama 50% dari Dikti itu khusus dosen yang ber-NIDN. Nah, saya itu daftar itu. Terus dari proses seleksi administrasi ternyata saya akhirnya dapat interview ini. Pilihannya adalah saya melanjutkan interview ini atau saya memilih Taiwan yang sudah jelas, sedangkan interview itu kan masih blur, saya masih sangat gambling kemana saya harus melangkah, sedangkan target saya adalah mengakhiri status saya saya pengen menjadi student lagi secepatnya. Waktu itu target saya 2019, itu sangat keputusan ini. Akhirnya Fulbright itu mengatakan Fulbright yang Dikti Funded itu saya reject, jadi saya ditolak. Saya rilisnya belum ada pengumuman, jadi sistemnya Fulbright itu dia tidak memberikan announcement terlebih dahulu, tapi via email terlebih dahulu. Via email terlebih dahulu. Jadi sudah prosesnya sudah selesai. Ternyata saya yang Dikti Funded itu saya ditolak, saya gagal. Tapi saya di-email oleh direkturnya Fulbright, Aminef sendiri untuk karena ada gitu ya narasinya panjang, mau nggak kalau kamu dimasukkan ke Fulbright yang pure beasiswanya dari Amerika, jadi tidak ada kerjasama dari Indonesia gitu ya, karena tujuan saya adalah otherwise selain Taiwan gitu ya. Saya menerima, sehingga prosesnya sudah selesai. Saya menerima tawaran Fulbright, akhirnya saya mendapatkan program ini. Nah, program beasiswa Fulbright itu sendiri diberikan 3 tahun, Mbak. 3 tahun. Tapi uniknya adalah program studi di Amerika itu dia 5 tahun. Karena ada 1 tahun dia itu harus course dulu. Jadi harus kuliah betul-betul pure kuliah. Nanti kita baru kenalan sama research kita itu di tahun kedua. Nah, ini saya sempat gampang juga ya. Lah terus saya 2 tahun saya dapat uang dari mana di Amerika? Ternyata waktu saya diskusi dengan mentor saya yang ada di sana, kebetulan kakak tingkat saya ada yang sudah lulus S3 di sana, saya diskusi, katanya, "Oh, enggak Sari, itu sangat mudah mendapatkan beasiswa di Amerika. Ketika Fulbright itu adalah pintu kamu masuk ke sana. Setelah kamu sudah berada di situ, maka
akan sangat mudah mendapatkan beasiswa penunjang untuk studi. Oke, saya bersama Fulbright akhirnya dengan santun saya email profesor saya bilang, maksud saya profesor di Taiwan, kalau saya memilih ke Amerika, tapi tetap mungkin nanti lain waktu kita bisa join research. Jadi komunikasi ini menjalin hubungan baik dengan orang lain itu sangat dibutuhkan. Link itu kan sangat butuh. Jadi tetap meskipun saya meninggalkan yang sana, tapi saya harus tetap keep in touch dengan prospektif supervisor saya, kayak gitu. Jadi kalau semisal ada biaya siswa lagi, ajak dong Bu. Oh iya, ini sebenarnya ini sangat terbuka sih. Jadi seleksinya itu sangat terbuka. Dia mengadakan seleksi itu di awal tahun, jadi akhir tahun Desember sampai Februari, pertengahan 15 Februari itu terbuka untuk umum. Jadi tapi dia magister Mbak, graduate student, jadi bukan untuk S1. Jadi kamu kan sekarang S1 tuh. Yeah. Nah, ya semuanya yang di sini kan itu S1. Nanti bisa searching nanti Desember. Berhubung kamu semester berapa Mbak? Semester 2 masih. Semester 2. Iya. Ya sudah dari semester 2. Dari semester 2 itu sudah persiapan kualifikasi dari beasiswa itu apa saja gitu ya. Jadi karena mostly beasiswa itu syaratnya itu sama saja. Syaratnya itu hampir mirip dari tahun ke tahun. Jadi gini, saya misalkan mau daftar beasiswa semester depan tuh, tahun depan Fulbright ini ya. Berarti kita ngomonginnya mundur. 2018 itu saya sudah searching itu, cek informasi requirement-nya si Fulbright itu apa, seperti kemampuan bahasa Inggrisnya, dia itu minta 6,5, ya jangan 6,5, IELTS ya, IELTS-nya 6,5. Nah itu saya harus membereskan satu persatu kualifikasi dulu. Jadi syaratnya itu seperti bahasa Inggris, terus research proposal, terus habis itu study objective, terus reference, satunya motivation letter. Itu ada beberapa yang harus dilengkapi ya. Ini yang perlu betul-betul disiapkan. Karena menurut saya 4 poin ini itu yang dinilai betul-betul oleh tim penilai gitu ya untuk administrasi. Jadi 1 tahun sebelumnya itu sudah harus belajar bahasa Inggris, sudah harus tahu kira-kira riset apa yang mau kamu gali di sana gitu. Terus harus mencari referensi yang kompeten. Kompeten itu belum tentu yang pangkatnya lebih tinggi dari kita, yang dia populer itu belum tentu seperti itu penilaiannya, tapi sesuatu yang punya engagement dengan kita. Seperti saya waktu itu dengan Rektor Unipa Adibuana, Pak Joko Awe, itu saya sering sekali meminta rekomendasi dari beliau. Terus supervisor saya, nah itu saya juga minta, karena secara emosional saya dengan beliau tahu record riset saya itu apa. Jadi banyak sekali yang diulas untuk reference letter untuk saya gitu, karena surat rekomendasi itu sangat penting Mbak. Itu poin yang cukup penting dalam penilaian sih setahu saya. Terus setelah itu study objective itu adalah guideline, garis besar kamu mau kemana sih. Jadi kan nggak mungkin ya orang ngasih uang nih, saya kasih $40,000 per tahun untuk study, tapi kamu nggak tahu tuh studinya apa, belum jelas visionmu ke depan itu apa. Nah itu kamu harus betul-betul mematangkan itu 1 tahun sebelumnya gitu ya. Jadi pertama kenali dulu risetmu apa, kamu punya apa sih. Terus habis itu dicari yang berkembang di dunia sekarang itu apa sih, di dunia penelitian itu apa, research interest yang sedang populer itu apa. Setelah itu cari matchnya kita ini tadi, baru kita susun study objective dan research proposal. Jadi itu semua dikuatkan, baru kita apply si ini. Satu lagi, ini gaya bahasa. Jadi ini saya dapat ini mentor saya di Unipa nih, Pak Irfan. Beliau kan baru lulus dari Leeds University UK. Jadi saya itu sering sekali menunjukkan tulisan saya ke beliau, ini kurang apa ya. Nah dari beliau saya tahu gaya bahasa Amerika dengan gaya bahasa UK itu sangat berbeda. Jadi study objektif saya itu saya ganti total, mengikuti gaya bahasa yang umumnya dipakai di Amerika. Seperti contoh singkatnya itu, jadi Amerika itu ada kesan nampol di awal. Jadi nampol di awal gitu. Di awal paragraf itu sudah ada kalimat yang kira-kira kayaknya ini seru deh kalau dibaca gitu. Jadi ada hook-nya, itu dapat hook dari suatu
tulisan itu gaya Amerika itu harus di highlight di awal, betul-betul di muka, di awal paragraf itu harus didapatkan. Nah itu jadi poin penting penilaian kayak gitu, setahu saya sih itu. Tuh guys, denger. Makanya kalau pengen kalian ke luar negeri itu jangan menunggu aja, tapi juga cari informasi untuk ke sana. Karena menunggu itu tidak enak. Sering menunggu Mbak? Oh iya Bu, menunggu jodoh ya Mas. Oh, Masya Allah, semoga didekatkan ya. Amin. Amin. Oke, nah ini sebenarnya apa kurikulum, saya menyebutnya kurikulum kali ya, kurikulum pembelajaran di Amerika itu agak berbeda dengan beberapa negara lain di Eropa khususnya. Jadi kalau di Eropa itu biasanya bidang saya nih Mbak, itu dia itu langsung langsung research, langsung conduct research dari semester awal. Jadi langsung saya masuk ke lab, harusnya seperti itu. Yang saya pelajari dari supervisor saya itu dulu seperti itu. Nah tapi kalau di Amerika seperti yang saya omongin, dia itu ada perkuliahan dulu 1 tahun. Nah kurikulumnya itu bisa diakses bebas di website universitas. Dari direktur program pasca sarjana kampus saya nanti itu sudah share ini kurikulumnya itu kira-kira ini kamu harus mempelajari 6 mata kuliah untuk dalam 1 tahun yang minimal nanti IPK-nya 3,3 tidak ada B-. Nah strategi saya ya dari sekarang nih saya sudah nyicil, jadi di situ kan sudah ada keterangan mata kuliah A, B, C sampai F gitu ya. Nah saya mencari literatur, saya nyicil belajar dari sekarang itu untuk tahun pertama, karena tahun pertama itu sangat krusial gitu Mbak. Jadi saya harus bisa mempertahankan, saya harus bisa mendapatkan IPK 3,3 di awal. Jadi itu yang pertama. Saya masih belum dapat bayangan sih, karena ini juga pertama kali saya kuliah di sana ya. Kira-kira mungkin saya akan melakukan itu terus sambil komunikasi dengan supervisor saya, karena perspektifnya itu sudah mengirimkan saya jurnal kira-kira, karena kan saya salah satu bidang saya yang mau saya terjunnya adalah model predictive control. Di sini tuh robust, jadi saya mau kira-kira novel method lah gitu yang mau saya dapatkan. Nah perspektifnya itu memperkenalkan stokastik, jadi dia kasih saya jurnal gitu, coba Sari kamu pelajari ini, nanti kalau ada waktu kita diskusi. Beliau bilang seperti itu. Nah ini juga langkah kedua saya nih, jadi saya mau belajar itu, jadi nanti kira-kira ketika saya di sana saya ada bahan diskusi, saya sudah tahu arah penelitian saya, tinggal nanti cari aplikasinya itu di bidang akademik. Kalau non akademik sih saya sudah tanya-tanya rekan-rekan kolega saya yang sudah ada di Amerika, kira-kira tips and tricksnya itu, do's and don'ts-nya ketika di sana itu apa, yang perlu saya persiapkan dari sini itu apa, biar meminimalisir gegar budaya atau shock culture shock saat di sana gitu ya. Meminimalisir itu biar saya nanti tenang. Jadi kan saya nggak mau tiba-tiba kayak depresi terus saya nggak bisa belajar karena saya shock dengan keadaan yang betul-betul baru. Kayak gitu sih. Itu baru itu saja yang bisa saya sampaikan, karena ya itu Mbak, ini juga pengalaman saya. Jadi kalau kamu tanya saya juga iya ya, kira-kira saya kesana ngapain ya, sifar itu sih persiapan saya. Pesan Bu buat para dosen supaya mereka beliau nggak takut untuk kuliah di sana. Oh oke. Nah ini berdasarkan pengalaman saya ya. Jadi kalau saya itu dulu gini, pantang menyerah sih. Jadi semakin banyak pintu yang kamu ketuk, kemungkinan pintu terbuka itu akan semakin banyak gitu. Nah setahu saya dosen-dosen, khususnya dosen muda di Unifa itu sudah banyak sekali yang mempersiapkan untuk studi ke luar negeri. Tapi mungkin karena sangat completely kompetitif Mbak. Jadi persaingannya itu sangat ketat. Jadi bukan cuma bahasa Inggris saja, tapi juga kayak eagernya itu betul-betul dipertaruhkan di situ. Jadi untuk teman-teman dosen yang masih belum masih belum ada kesempatan, itu dicoba lagi saja. Dicoba lagi terus sambil mempersiapkan, karena waktu kita apply terus ada beberapa dosen itu yang sudah masuk tahap wawancara gitu ya. Nah, itu kan pasti kita tahu kira-kira kurangan saya di sini. Jadi tahun depan ketika mau apply lagi, kita persiapkan, kita tutupi lagi kekurangan yang itu. Pokoknya keep struggling gitu. Jangan mudah menyerah. Jadi dicoba terus, kalau cara ini tidak bisa dicoba ini, karena sebetulnya ketika kita mau terbuka sedikit, tawaran beasiswa itu banyak.
baik itu government to government seperti Fulbright, terus ada Max, ada Korea Selatan, ada juga yang research. Jadi labnya itu buka lowongan untuk student. Jadi langsung university to university itu juga ada. Jadi banyak sekali kesempatan kalau mau mencari belajar ke luar negeri. Pokoknya jangan menyerah sih, itu kuncinya. Pak Bu, denger ya. Oke guys, sekian pembicaraan pada siang hari ini. Kira-kira di minggu selanjutnya ada rekomen nggak buat bintang tamu selanjutnya? Kalau ada, nanti komen di Instagram Adibuana juga boleh, di channel YouTube juga boleh. Terima kasih. Terima kasih. Moving away to the sea for a getaway. Car top down and we're driving just to feel young. Moving away to the sea. Moving away, can't you see?